Berikut spesifikasi HP yang disarankan bagi petugas Podes 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pembahasan kali ini akan saya informasikan untuk spesifikasi HP yang disarankan bagi petugas Podes 2024 pada saat pelaksanaan pendataan Podes di bulan Mei mendatang. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, sebenarnya sudah pernah saya bahas juga di video saya yang sebelumnya ya, kalau teman-teman mengikuti dari awal, bahwasanya untuk pendataan Podes 2024 nantinya menggunakan metode KEPI. Artinya akan menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh BPS ya, namanya adalah aplikasi FASih. Jadi bagi teman-teman yang sudah beberapa kali mengikuti kegiatan pendataan dari BPS dan mungkin saja sudah diikutkan dalam kegiatan sebelumnya seperti Sakernas, kemudian SPR, SPLF 2021, itu sedikit bisa mengetahui ya adanya metode yang menggunakan metode KEPI, yaitu menggunakan aplikasi FASih. Dan untuk menggunakan aplikasi FASih ini artinya pada saat teman-teman melakukan pendataan nantinya di lapangan, teman-teman tidak perlu lagi membawa dokumen berupa kertas, kemudian tidak perlu lagi menggunakan pensil untuk menulis hasil pendataan di kuesioner tersebut. Jadi kuesionernya sudah ada di perangkat dari masing-masing petugas, sudah dialokasikan sesuai dengan beban tugasnya masing-masing petugas. Dan adapun spesifikasi perangkat yang memang disarankan oleh BPS pada petugas pendataan Podes 2024 di bulan Mei mendatang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah OS atau Android minimum 7 atau dengan Nougat ya. Kemudian yang kedua, layarnya itu layar perangkat atau layar HP-nya minimum itu adalah 5 inch. Untuk prosesornya quad-core minimum 1,4 GHz. Kemudian untuk RAM dan storage-nya RAM minimum 6 GB ya, dan disarankan ada free space-nya 3 GB. Kemudian storage internal minimal 32 GB dengan free 3 GB untuk free internalnya ya. Kemudian untuk koneksi internetnya ini dihimbau atau disarankan terkoneksi dengan internet baik Wi-Fi ataupun 3G atau 4G ataupun LTE. Kemudian diharuskan juga atau dapat dipastikan bahwa GPS itu harus aktif. Dan itu adalah spesifikasi yang memang disarankan oleh BPS kepada petugas pendataan Podes di tahun 2024 ini. Lalu apakah apabila spesifikasi HP atau perangkat yang teman-teman miliki tidak sesuai dengan yang diminta atau disarankan oleh BPS, apakah masih bisa mengikuti kegiatan pendataan? Jawabannya ya, masih. Jadi paling tidak seperti saya pribadi, untuk sebagai informasi, untuk perangkat yang saya miliki itu RAM-nya adalah 4 GB dengan storage internalnya itu 64 GB. Tetapi yang terpenting di sini, RAM yang saya miliki di HP atau perangkat saya itu free space-nya masih 3 GB lebih ya, atau 3 GB lah, minimal 3 GB. Kemudian storage internalnya saya masih memiliki 35 GB. Jadi masih sangat bisa digunakan walaupun RAM-nya itu kurang dari 6 GB, walaupun RAM-nya hanya 4 GB. Jadi artinya teman-teman yang memiliki spesifikasi HP tidak sesuai yang disarankan oleh BPS, tetapi selama storage internalnya atau memori internalnya itu masih lebih dari 3 GB, kemudian RAM minimumnya itu juga lebih dari 3 GB, itu insya Allah aman-aman saja. Dan ini terbukti pada saat saya mengikuti kegiatan
SBR di tahun lalu, kemudian kegiatan SNLIK di tahun ini juga, kebetulan menggunakan fasih juga, ini aman-aman saja, saya bisa melakukan pendataan dengan lancar tanpa suatu hambatan, karena memang terpenting adalah storage internalnya, free storage internalnya itu masih lumayan banyak, kemudian free RAM-nya juga masih lumayan banyak, dan yang pasti bisa terkoneksi internetnya dengan lancar, baik WiFi, 3G, 4G maupun Lite-nya ya, kemudian GPS juga harus aktif. Jadi tidak perlu dikhawatirkan bagi teman-teman yang perangkatnya kurang memenuhi spesifikasi, artinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang disarankan, tapi paling tidak seperti yang saya sampaikan di awal itu insya Allah aman-aman saja. Dan sebagai informasi memang karena kita menggunakan aplikasi fasih, nantinya akan seiring berjalannya waktu pendataan, nantinya dari tim fasihnya itu akan ada beberapa kali upgrade, kemudian update ya, baik versi questionnaire-nya, versi aplikasinya, nanti ada update-update terbaru dan teman-teman akan diminta untuk mengupdate sesuai dengan updatean yang memang sudah ditetapkan di servernya nantinya. Dan saran saya apabila pada saat teman-teman melakukan kegiatan pendataan nanti menggunakan aplikasi fasih untuk meminimalisir terjadinya hilang data yang sudah kita inputkan, kemudian data tiba-tiba hilang, intinya seperti itu ya. Itu disarankan untuk teman-teman rajin meng-backup ya. Jadi setelah teman-teman menginput selesai melakukan pendataan, di backup saja terlebih dahulu. Jadi apabila nantinya ada kesalahan mungkin atau ada sesuatu yang tidak diinginkan, teman-teman masih punya backup-annya, kemudian di restore lagi di HP teman-teman. Bagaimana nih untuk pengalaman teman-teman yang sudah pernah mengikuti kegiatan BPS menggunakan aplikasi fasih? Apakah perangkat yang teman-teman miliki memang di atas atau minimal sesuai dengan spesifikasi yang disarankan oleh BPS, atau di bawahnya seperti yang saya lakukan, pengalaman saya ya, kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, perangkat yang saya miliki itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, tetapi alhamdulillah bisa digunakan dan aman-aman saja. Bagaimana nih pengalaman teman-teman? Bisa silakan tulis saja di kolom komentar ya, untuk kita sekedar sharing bersama. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan untuk pesan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya, dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak like, komen kalian ya. Dan apabila merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share ke media sosial yang kalian miliki. Akhir kata, salam sukses selalu tentunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.